pemirsa, kembali lagi bersama saya Putih di acara IS Show Inspiring Solution Show yang akan menemani Anda 10 menit ke depan dengan berbagai informasi dan solusi yang bermanfaat. Dalam rangka memperingati Hari Diabetes Sedunia, tema kita kali ini adalah diabetes di Indonesia. Yang kita tahu, diabetes merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula dalam darah. Maka dari itu, di sini telah hadir dua narasumber kita, yaitu dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Sylvia Melani. Selamat pagi. Pagi. Lalu juga ada Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Geraldi. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, pertanyaan pertama untuk Dr. Geraldi nih. Ya. Selaku Menteri Kesehatan RI, apakah benar dok, data menunjukkan bahwa Indonesia berada di posisi kelima negara terbesar pengidap diabetes di dunia dan akan terus bertambah dok? Ya, dari sejauh ini sih dari data yang sudah kami peroleh dengan hasil survei telah dibuktikan bahwa pernyataan tersebut dianggap sudah benar karena dengan dilihat dari banyaknya jumlah penduduk di Indonesia dengan total 276,4 juta jiwa, secara sebagian besar masyarakat Indonesia banyak yang telah menderita penyakit diabetes, baik dari kalangan orang tua dan remaja. Kalau problemanya ada di mana sih dok, sehingga setiap tahunnya pengidap diabetes ini semakin bertambah? Kalau problemnya sih yang utama sih dari pola hidup dan makan ya. Yang kita tahu kan zaman sekarang banyak tuh makanan dan minuman yang baru muncul dan itu semua kebanyakan manis. Oh iya. Ya. Nah sebenarnya dalam dunia medis sendiri itu dok, Ya. diabetes itu apa sih? Pengertian diabetes dalam dunia medis itu, diabetes merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah yang terjadi di dalam tubuh seseorang, dan gejalanya itu ditandai dengan kita sering merasa haus atau sangat lapar di setiap saat dan sering buang air kecil pada malam hari, serta penurunan berat badan secara drastis, dan kemudian tubuh mudah lelah dan luka menjadi sulit sembuh. Selanjutnya, apa saja sih jenis-jenis diabetes? Yang kita tahu kan diabetes ini ada dua tipe ya, yaitu tipe 1 dan tipe 2. Itu apa sih perbedaannya dan bagaimana gejalanya? Yang kita tahu kan gejalanya itu untuk diabetes itu kan ada dua tipe ya, diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 itu adalah kondisi kadar gula darah yang tinggi yang disebabkan oleh kurangnya hormon insulin dalam tubuh. Sedangkan diabetes tipe 2 itu merupakan penyakit kadar gula tinggi karena pada awalnya sel tubuh tidak dapat menggunakan hormon insulin secara optimal, dan gejalanya itu ditandai dengan kita sering merasa haus atau sangat lapar di setiap saat, sering buang air kecil pada malam hari, penurunan berat badan secara drastis, dan kemudian tubuh mudah lelah dan luka menjadi sulit sembuh. Lalu apa saja faktor risiko diabetes dok? Untuk faktor risiko dalam penyakit diabetes ini tentunya sangat beragam dan tergantung kepada gaya hidup setiap pribadi masing-masing, seperti contohnya obesitas atau kelebihan berat badan, dan kemudian itu juga ada berpengaruh seperti tidak menjaga pola makan dan malas olahraga, kemudian juga berpengaruh dari faktor genetik atau keturunan dan serta penyakit tertentu lainnya. Baik, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa, mari kita dengar kenapa mereka lebih memilih kuliah di akademi atau D3. Dibanding dengan S1, diploma 3 lebih cepat selesai. Lulusan D3 lebih banyak dicari oleh perusahaan. Lagian, kalau menerusin ke S1 juga gampang. Lalu, kenapa mereka memilih BSI? BSI sudah terakreditasi dan kurikulumnya up to date. Di BSI ada bursa kerjanya yang bekerja sama dengan lebih dari 1.000 perusahaan. Biaya kuliahnya tuh nggak mahal, kalau dihitung itu nggak sampai ke 200.000 per bulan. Makanya kuliah BSI aja. Kembali lagi di IS Show, Inspiring Solution Show. Kita akan beralih ke narasumber kedua, yaitu Dr. Melani. Halo dok. Halo. Nah, diabetes ini kan merupakan penyakit yang cukup berbahaya ya dok, karena dapat merusak organ-organ dalam tubuh lain sehingga menyebabkan komplikasi. Nah, komplikasi seperti apa saja sih yang disebabkan oleh diabetes ini? Lalu bagaimana pencegahannya? Kalau untuk penyebab komplikasi diabetes, akibat memiliki banyaknya glukosa dalam darah dapat menyebabkan komplikasi tersebut. Untuk mencegah komplikasi dapat meminum obat secara teratur, jaga kadar gula darah, check up, makan sehat, beraktivitas secara teratur. Lalu apa saja jenis
diabetes, Dok? Kalau untuk pengobatan diabetes wajib minum obat, makan secara teratur. Kalau zaman dulu itu ada racikan itu dari daun sirih merah. Itu untuk mengontrol gula dalam darah. Lalu bagaimana orang dengan diabetes tahu bahwa penyakit mereka ini terkontrol dengan baik, Dok? Bisa mengecek secara teratur di dokter, dan ada alat yang namanya itu glikasi hemoglobin. Lalu bagaimana diabetes dapat dicegah dan dikendalikan? Untuk mencegah itu rajinlah berolahraga ya, itu udah pasti, dan berat badan itu harus dijaga, jangan sampai obesitas menyerang tubuh kita, itu sangat-sangat fatal. Oh, berarti pola hidup juga pengaruh banget ya sama diabetes Betul, ini. pengaruh sekali. Nah, pertanyaan terakhir nih, Dok. Apakah diabetes ini dapat disembuhkan? Karena ya kita tahu kan diabetes ini banyak ya di Indonesia dan semakin hari semakin menambah. Itu kira-kira tuh bisa disembuhkan nggak sih? Kalau untuk disembuhkan itu tidak bisa, karena itu sudah jadi permanen di dalam tubuh kita. Kalau untuk disembuhkan itu tidak bisa, jadi bisanya itu dicegah. Oh, jadi diabetes itu nggak bisa disembuhkan ya, Dok? Namun bisa dicegah. Iya, betul. Nah, baik, itu dia penjelasan dari narasumber kita tentang tema hari ini. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih untuk narasumber yang sudah hadir pagi ini. Ya. Selamat Hari Diabetes Sedunia. Semoga pengidap diabetes di Indonesia dapat berkurang, jaga kesehatan dan pola hidup agar terhindar dari penyakit diabetes. Saya Putih beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.